الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم dari narasinya aja ketahuan kayak gitu. Masa istri nggak mau dipoligami, ya udah kita murtad aja. Emang sudah itu. Silakan Bu Dokter, silakan Bu Dokter. Aku jelaskan dulu. Silakan Bu Dokter. Ya, lanjut Bu Dokter, silakan. Mohon maaf gini. Di Bible itu ya, perjanjian lama itu banyak para nabi berpoligami ya. Jadi itu di Bible nggak ada larangan berpoligami ya, kita nggak temukan larangan berpoligami. Tapi aku nggak mau ke situ ya. Aku hanya ingin menjelaskan bahwa solusi poligami itu di dalam Islam adalah solusi. Di dalam Islam itu Allah memberi kita solusi-solusi ya, banyak. Allah memberi kita kemudahan, memberi kita jalan keluar ya. Coba kita tengok ya di Bible, nggak ada solusinya loh. Kalau di dalam Bible-nya itu begini ya bunyinya ya. Siapa yang noise ya? Maaf. Siapa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, itu yang mengikat mereka. Jadi mereka itu kalau berkeluarga, sekalipun dia bonyok, sekalipun dia diselingkuhin, sekalipun dia tidak dikasih nafkah, nggak bisa berpisah dia. Bonyoklah mereka. Kalau misalnya dia ini suaminya tukang ini ya, nggak bisa mereka berpisah, harus menerima risiko. Nggak ada solusi ya buat perkawinan mereka, harus menerima apapun yang terjadi. Nah, itu kekakuan ya, pengekangan hak asasi manusia, hak asasi perempuan kalau kita nilai ya, karena nggak ada jalan keluar. Harus menerima apapun yang terjadi, resikonya kamu harus patuh, tunduk. Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, itu ayat ya di Bible-nya gitu bunyinya, nggak bisa dipisahkan. Nah, kalaupun misalnya dia terpaksa berpisah karena selingkuh ya, kalau mereka selingkuh atau berzina, boleh mereka berpisah. Berpisah pun itu ya, kalau tidak ada yang meninggal, mereka nggak bisa menikah, harus bertahan ya. Iya, kena dosa tetap. Kalau belum ada yang meninggal, salah satunya belum ada yang meninggal, nah nggak boleh menikah. Karena kalau belum ada yang meninggal terus mereka menikah salah satunya, itu dianggap berzina. Jadi dia kuat-kuatan doa. Dia doakan ke pasangannya, semoga dia cepat meninggal lah. Kan bagaimana ya? Kalau kita pikir gini ya, mereka masih normal loh, masih punya hawa nafsu. Nah, kalau dia kungkung hawa nafsunya, ini kan melanggar hak asasi manusia. Makanya mereka apa solusinya? Bisa saya bicara? Mereka itu dia hidup secara selibat ya digantunglah si benda itu secara selibat kan, nggak difungsikan. Nggak difungsikan. Oke, boleh saya bicara menyangkut poligami ini ya? Sebentar Bang ya. Oh iya, silakan lanjut. Ya. Iya. Nah, karena di dalam hukum pernikahan mereka itu kaku, nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar. Nah, adapun yang pernah aku baca ya, bahwa apabila kamu memperkosa seorang gadis, kamu harus membayar denda 50 shikal. Kemudian kamu menikahi dia ya, kamu mengawini dia, baru kamu nggak bisa menceraikan dia. Jadi aturannya aneh ya. Kalau kita memperkosa kalau mereka ya, kalau laki-laki kan, aku bicara tentang laki-laki ya. Kalau kalian memperkosa perempuan, seorang perawan ya, dan ketahuan oleh keluarganya atau orang tuanya, maka kalian harus membayar denda 50 shikal, kemudian harus menikahi. Ini kan aturannya konyol, bukan pembelaan. Kalau perkosa bagaimana? Itu kan pemaksaan ya, pemaksaan terhadap seorang perempuan. Perkosa itu pemaksaan loh. Tapi apa? Dia harus cuma dia dikenai denda, terus dia harus mengawini. Ya iya, kalau perempuan ini mau atau rela. Ya kalau dia tidak suka sama ini perempuan. Nah, ini kan aturannya konyol. Coba kalian berpikir ya. Ya Allah, di dalam Islam itu Masya Allah ya, semua diberi solusi. Semua teratur, tertata dengan rapi, dengan hukum-hukum yang bisa diterima dengan akal sehat ya. Bisa diterima oleh semua kalangan. Masya Allah ya, Islam ya. Allah itu menuntun kita, menuntun hambanya ya, menuntun dengan segala aturan yang sangat memudahkan kita. Misalnya sholat.
Kalau kita nggak bisa berdiri, kita bisa duduk, nggak bisa duduk bisa baring. Kalau nggak ada air kita bisa tayamum, ya. Kalau kita berkeluarga, namanya juga berkeluarga ya. Rencana kita kan mau sempurna rumah tangganya, tapi apa boleh buat? Di tengah jalan kan banyaklah terjadi sesuatu ya. Nah Allah memberi kita solusi. Bila perempuan tidak dinafkahi sekian bulan, bolehlah dia mengajukan gugatan cerai. Betul. Itu pun bertahap, gugatan-gugatannya nggak boleh langsung. Ya Allah ya Rabbi ya, betapa kita diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka enggak ya, nggak bisa, apapun terjadi kamu harus tetap. Ya, taulah mereka. Dia memusuhi poligami tetapi berzina lancar jaya. Itu aja kali ya, supaya saudara-saudara. Bisa saya tanggapi, Bu? Oke, sebelum ditanggap saya mau bicara dulu. Silakan. Saya bicara. Nah, dengerin ya. Kalau kalian mau bertanya tentang poligami, tentang Islam, silahkan bertanya. Tapi jangan menjelekkan ya. Dengar yang tadi itu ya. Ngaku-ngaku mualaf. Saya nggak percaya. Menjelekan ini. Enggak, saya nggak bilang bapak. Saya nggak. Bapak dengar dong saya ngomong. Saya nggak bilang bapak. Saya nggak bilang ada. Saya bilang bapak enggak kan. Kalau kalian itu antara kalian. Ya, kalau kalian mau membahas tentang Al-Quran, silahkan. Mau bahas poligami, bertanya, silahkan. Tapi jangan pakai menyamar seperti yang tadi. Ya, ngaku-ngaku mualaf. Hanya gara-gara istrinya tidak mau poligami, dia kembali ke Kristen. Blow on, gua lebih pinter dari lu. Hah? Gua tahu taktik lu. Jauh sebelum lu berbuat seperti ini, mantan misionaris udah tahu taktik-taktik mereka, tahu. Mau menjelekkan Islam lu di sini, nggak mempan bro. Yang punya room lu hadapin, sini lu. Nggak mempan, mantan misionaris, tahu taktik-taktik kalian. Jangan coba-coba kalian mau menjatuhkan Islam. Yang ada lu yang diblokonin, ditonton oleh banyak orang. Dasar lu oten. Tahu nggak lu cocok buat lu itu yang tadi itu oten, tahu nggak kepanjangannya? Orang tolol emang nekat, nah lu tuh salah satunya. Paham lu? Main-main lu sama gua, bawa-bawa pernah mualaf nenek lu kiper. Iya, yang enggak. Bukan ke bapak, bukan Bukan bapak. Bukan bapak. Bukan bapak. Bukan bapak ya Allah, Pak. Bukan bapak loh. Bukan bapak, astaga. Bukan bapak loh. Ibu bilang oten. Yang tadi bukan ini, dengerin dia. Salah satu dengerin, bukan bapak ya. Salah satu oten cocok sama dia tuh kata-katanya. Cocok tuh. Ibu bilang begini, oten itu orang tolol nekat. Iya memang iya, salah satu untuk dengerin Pak, dengerin. Salah satu untuk kata-kata oten cocok sama itu orang tadi. Untuk kata-kata oten cocok sama tadi. Orang tolol emang nekat itu cocok buat dia. Oke, lanjut. Pak, silakan tanggapi, Pak. Saya ingin tanggapi. Bang, 1 menit dulu. Ya. Tolong 1 menit. Ya. Jadi Bang, solusi itu bukan kewajiban ya, itu salah satu itu solusi ya, hanya solusi. Bila kau tidak mampu ya cukup satu saja, dan coba kita tengok ya berapa persen tuh, berapa Bang Sidik yang berpoligami. Berpoligami itu nggak mudah Bang, tanggung jawabnya itu dunia akhirat. Kamu kan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi bukan kewajiban ya. Itu salah satu solusi ya. Sebenarnya gini Bunda Rahma. Silakan Ustaz. Silakan Ibu, Ustaz. saya mau tambahin milik ibu, cuma dia mau tanggapin. Ya selesaikan aja dulu. Habis Gunung Sinai nanggapin, saya tanggapin sedikit. Silakan. Iya, Ustaz. Oke. Nah, silakan Gunung Sinai, silakan. Begini, memang di dalam Taurat itu di ulangan 24 ayat 1. Memang ketika suami istri terjadi masalah, baik tapi di sini yang saya lihat dari istrinya itu. Nah, di situ disebutkan Musa memberikan surat cerai loh, bukan Musa menyuruh orang poligami, gitu. Jadi di Alkitab di ulangan 24 ayat 1 sampai 4, di situ Musa memberikan surat cerai ketika ada sesuatu yang bermasalah. Begitu Bu, tanggapan saya. Baik, Ya, lanjut. Boleh saya tanggapi ya untuk masalah poligami. Sebenarnya saya mau menambahkan saja dari Ibu Rahma tadi. Begini Bang ya,
poligami itu di dalam Islam memang adalah sebuah solusi, sebagaimana di kitab Anda di Bible tentang Abraham yang tidak mempunyai anak, lalu diberikan istrinya solusi untuk berpoligami. Ya, jadi poligami itu adalah solusi. Di dalam Islam menikah itu diperintahkan satu saja sesuai Quran surah An-Nisa ayat 3. Jadi solusi dari beristri lebih dari satu itu karena ada suatu hal gitu. Nah, untuk masalah poligami jangan coba-coba berbicara dengan agama Islam tentang masalah poligami. Karena menurut profesor dari sarjana Kristen sendiri, Barbara Terry, Yesus saja berpoligami. Ya, itu menurut Kristen sendiri, seorang profesor. Yesus saja berpoligami. Dan Kristen ini dibangun dari hasil poligami. Mohon maaf saya harus katakan seperti itu. Kalau Nabi Daud tidak berpoligami, maka Kristen tidak punya Tuhan. Nabi Daud alaihi salam itu berpoligami dengan Berseba, maka menurunkan Bunda Maria. Kalau dia tidak berpoligami, Nabi Daud tersebut, Kristen kagak punya Tuhan. Jadi kekristenan itu diawali dari poligami. Ya, yang penting di sini kita tidak mempoligamikan Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi saya tanggapi ya. Silakan. Saya tanggapi. Di situ ketika Daud mengambil Berseba, itu Daud dihukum loh. Anak yang dia kandung hasil poligami itu, perselingkuhan itu dihukum mati kan. Baru Daud memang dihukum Tuhan bahwa nanti dalam keturunanmu, keturunan Daud itu mereka akan mati oleh pedang. Itu terbukti. Jadi Daud itu mendapat hukuman, Pak. Bukan berarti Allah itu tidak menghukum Daud akibat poligami Daud ini. Dihukum loh. Begitu. Jadi di mana Pak? Di mana sang pencipta menghukum Nabi Daud? Coba Pak, Bapak di mana? Itu kronologi tentang dipoligami terus dapat hukuman atau kronologi apa dulu Pak itu? Coba Bapak bisa bukakan datanya di mana kira-kira? Bahwasanya Tuhan menghukum Daud karena poligami gitu loh. Iya, ya kan? Harus kita ada data kan? Aja ya. Sebentar. Oke, silakan cari Pak ya, silakan. Silakan cari karena dia berpoligami Tuhan marah gitu loh. Karena saya butuh Alkitab untuk cari itu. Oke. Itu berbicara. Nanti kalau memang Bapak belum dapat bawakan nanti besok lah gitu kan? Karena yang saya baca kitab tidak ada Tuhan. Saya cari ya. Iya. Saya dengerin pakai headset. Iya. Ya, lanjut aja, lanjut. Os coba naikin ada yang satu oten kali Os. Ada Yang agama Kristen, agama Kristen yang mau itu Kristen. mau diskusi minta permintaan. Typing di bawah agamanya ya, Kristen ya. Lihat ya. Aku di YouTube dibilang Umi Dini. Aku bukan Umi Dini loh. Menyamar tadi menyamar. Iya jelas Bang. Sudah kalau berbulu domba. Iya. Kau tahu? Bang Gunung Sinai yang ngomong ya. Bang Gunung Sinai ngomong ya. Iya, tapi bagus loh Pak Gunung ini. Ini Kristen yang baik ya kelihatannya. Saya tersinggung, Bu. Saya tersinggung. Coba lihat apa saya apa akun saya. Saya coba lihat dasarnya saya apa. Saya bukan itu loh. Saya cuma mau cari pengetahuan di sini. Silakan Pak, nggak apa-apa. Iya. Enggak gini loh Pak. Pribadi saya. Gini Pak, gini. Bekerja. Gini. Kalau Bapak mau baik kita baik ya. Bapak mau bertanya tentang Islam silahkan. Cuma cara dia tadi katanya pernah mualaf. Gara-gara istrinya nggak mau poligami dia balik Kristen, nggak masuk di akal Pak. Nggak masuk di akal. Iya kan? Jadi dia membuka aib begitu. Dia lah cocok di bidang oten Pak. Dia cocok di bidang oten orang. Ya, nggak usah lah. Kita
mau bertamu di room orang, nggak usah lah pakai akun palsu ya. Iya, benar, saya setuju. Dibawa sama teman-teman. Benar. Aku suka Pak Gunung Sinai. Bunda sedikit, Pak Sidik juga sedikit, Pak Gunung Silakan, Sinai sama banyak Bunda pun enggak Rahma. apa-apa Ustaz, silakan. Enggak gini, saya mau turun aja. Saya Kemana, mohon maaf atas segala narasi yang salah gitu ya, atau kata-kata yang menyakiti hati gitu. Saya mohon maaf semuanya, karena saya ada kerjaan sedikit, jadi mau turun. Dan ini untuk Bunda host, tolong dinaikin itu Ustadz Unggul tuh buat gantiin saya. iya. Oh, dia enggak. Dia udah cuma lewat aja Ustaz. Dan Ada, tadi ada. Dan saya kasih tahu ya Ustadz Unggul itu kalau naik ke sini itu kurang lebih dia cuma mau pamer Ustadz. Iya. Jadi seperti itu untuk Ustadz Iya, habis Unggul pamer juga. dia pergi. Habis pamer dia turun. Nah, itulah itu. Jadi untuk Ustadz Unggul kalau masih dengar, udah saya WA itu Ustadz, nanti dibalas gitu ya. Baik Bunda Rahma, Bunda Ho, sama Pak Gunung Sinai, Pak Sidik, saya izin pamit Ustadz. dulu ya semuanya. Ya, Ustadz, ya. Terima kasih atas Ustadz. diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aku WA Ustadz ya, DM nomor rekening aku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Mana Ustadz Unggul? Ada Ustadz? Gak ada, dia lewat aja. Tadi sempat Yoi. typing juga loh. Iya, dia typing, dia memang gitu. Typing dia gitu. Hajar mak, keramasin mak, gitu-gitu aja tuh. Udah itu tak ngomong apa, baru pergi dia. Ayo, yang agama Kristen ini. Yuk agama Kristen yang mau diskusi, minta permintaan ya. Nah, kebetulan ada dokter yang dokter ini Ibu Bunda Rahma ini dokter yang kalau apa ya, pasien udah akut ditangani oleh Ibu Dokter Rahma. Ya, Wah, kalau sunat udah menyunat ya. akut. Iya, kalau yang udah akut kayak tadi ya saya serahkan kepada Ibu Dokter Ibu Rahma gitu kan. Kalau saya spesialis dokter umum aja gitu. Kalau yang spesialis emang spesialnya ini. Dibawa ini Bu Dokter Ibu Rahma ini, Bu Dokter silakan. Mana Oten nih? Begini, Ya, saya aja masuk, belum ada kan? Nah ini saya sudah dapat di dalam 2 Samuel 12 ayat ke 2 Samuel ayat ke-8, ayat ke-9, ayat ke-9 kita mulai. Pak Gunung Sinai, Jelaskan. Pak Gunung Sinai itu cuma nama akun doang ya. Cuma nama akun doang Gunung Sinai ya. Tapi tidak berpuasa di Gunung Sinai ya. Enggak ya? Nah, setelah itu oke Pak, setelah itu Tuhan mengutus Nabi Nathan, ya kan, menemui Daud. Ya kan? Nathan ini kan bunyinya di dalam ini pesan Nathan dan penyesalan Daud gitu kan. Ini Jadi setelah itu Tuhan mengutus Nabi Nathan menemui Daud. Nathan pergi kepadanya dan berkata, ada 2 orang yang tinggal dalam satu kota. Ya kan? Yang seorang kaya dan yang seorang lagi miskin. Si kaya mempunyai banyak ternak dan domba, ya kan? Sedang si miskin hanya mempunyai seekor anak domba yang dibelinya. Anak domba itu dipeliharanya sampai menjadi besar dalam rumahnya bersama-sama dengan anak-anaknya. Anak domba itu diberi makan dari makanan orang itu, malahan minum dari cangkirnya dan tidur dalam pangkuannya. Pendek kata, dibuat seperti anak perempuannya sendiri gitu ya. Pada suatu hari si kaya kedatangan tamu. Si kaya tidak mau memotong domba atau lembunya sendiri supaya dimasak untuk tamunya, tetapi ia mengambil anak domba si miskin itu lalu Lanjut silakan. aja, lanjut Bagaimana, aja Pak? di ayat 10. Itu yang intinya ayat 10. Ya, ntar dulu Pak, Oleh sebab supaya kita itu, dapat poin gitu kan, karena di sini kan Oh iya. ya mendengar itu Oke, Daud silakan. menjadi sangat marah, ya kan? Oke. Mendengar itu Daud menjadi sangat marah karena perbuatan si kaya itu. Ia berkata, kejam sekali orang kaya itu. Ini kan cerita orang kaya orang miskin nih. Demi Tuhan yang hidup, orang itu harus harus mengganti anak domba itu 4 kali lipat dan ia harus dihukum mati gitu kan. Kata Nathan kepada Daud, bagindalah orang itu, dan inilah yang dikatakan Tuhan Allah Israel, engkau sudah kuangkat menjadi raja atas Israel dan kuselamatkan dari Saul. Nah, kerajaan Saul,
kerajaan Saul dan istri-istrinya. Nah ini kerajaan Saul dan istri-istrinya juga ini. Saul juga memiliki istri-istri, bukan cuma satu gitu. Telah aku berikan kepadamu, bahkan engkau kuangkat menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup, pasti akan kuberikan lagi kepadamu sebanyak itu. Apa yang ini juga? Mengapa engkau tidak memperdulikan perintah-perintahku? Mengapa kau lakukan kejahatan? Uria kusuruh bunuh dalam pertempuran, ya kan? Uria kusuruh bunuh dalam pertempuran, kau biarkan dia dibunuh oleh orang Amon dan kau ambil istrinya, gitu kan? Nah, ini kepada ini kepada Saul ya ini, ya kan? Kepada Saul nih. Oh, bukan kepada Saul, kepada siapa, Daud. Hah? Iya, Daud. Gimana? Kepada Daud. Dikatakan ini kepada Daud, Pak. Nah, coba. Daud. Nah, gini. Coba intinya dia kata Nathan kepada Daud ya, Nathan kepada Daud ya di 12 nomor 6. Iya. Bagindalah orang itu, dan inilah yang dikatakan Tuhan Allah Israel, engkau sudah kuangkat menjadi raja atas Israel dan kuselamatkan dari Saul ya. Ya kan, kuselamatkan dari Saul. Oh iya, kerajaan Saul dan istri-istrinya telah kuberikan kepadamu, bahkan engkau kuangkat ini kerajaan Saul dan istri-istrinya telah kuberikan kepadamu, bahkan engkau kuangkat menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup, pasti akan kuberikan lagi kepadamu sebanyak itu ya. Mengapa engkau tidak memperlukan perintah? Ini kata perintah-perintah Tuhan ini. Perintah-perintahku mengapa? Iya kepada Daud. Mengapa kau lakukan kejahatan? Uria kusuruh bunuh dalam pertempuran. Kau biarkan, ya kan? Kau biarkan dia dibunuh oleh orang Amon. Ini supaya masalah dia bisa mendapatkan Berseba. Ya. Dan kau ambil istrinya. Oke. Karena engkau tidak mentaati aku dan kau ambil istri Uria, maka dalam setiap keturunanmu turun temurun ada yang mati terbunuh, ya kan? Aku bersumpah akan menimpakan malapetaka terhadapmu yang datang dari keluargamu sendiri. Nah, aku akan mengambil istri-istrimu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu sendiri, dan kuberikan kepada orang lain yang akan tidur bersama mereka. Ini gimana dulu Pak? Ini Tuhan mengambil istri-istri. Itu hukuman Allah. Oh, ini hukuman Allah begini ya Pak? Hukumannya begini. Iya. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu sendiri, dan kuberikan kepada orang lain yang akan tidur bersama mereka pada siang bolong. Waduh. Gimana ini Pak? Ini dari ayat 10 dulu, Pak. Iya, maksudnya ini Tuhan mengambil gini loh Pak. Tunggu. Gimana Pak? Soalnya ini Tuhan mengambil istri-istri sudah lewat. Iya, maksudnya kan Dan sudah lewat tadi, ayat 10 lewat tadi. Di situ di habis ayat 9 diserahkan ke Bani Amon. Di ayat 10, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku Tuhan, dan mengambil istri Uria itu orang Het menjadi istrimu. Jadi dia yang saya bilang tadi itu Allah menghukum Daud karena dia seperti yang kita bilang dia berpoligami, itu dihukum loh. Dia Allah menghukum Daud. Iya, cuman begini Pak, untuk dari data-data ini, karena gini Pak, karena di dalam perjanjian lama, karena kami nggak harus percaya semua tentang ini Pak. Kenapa ya? Di Yeremia 8 nomor 8, Penapal itu telah merubah Taurat. Terus di dalam